Halo guys, kembali lagi di YouTube channel. Kali ini kita mau ngebahas 5 tips menabung emas untuk pemula. Yuk kita bahas. Yang pertama, teman-teman jika mau investasi, saran saya harus mempunyai tujuannya apa. Investasi itu seperti kendaraan kita buat mencapai tujuan keuangan kita. Nah, tujuannya apa? Contohnya mau biaya sekolah, ibadah, beli mobil, beli rumah, jalan-jalan. Nah, itu semua tujuan yang diraih dengan keuangan dan bisa diraih oleh teman-teman semua dan harus punya tujuannya. Tapi saya mau menyampaikan kalau masalah menabung di emas ini, teman-teman mempunyai tujuan. Misalnya nggak punya tujuan nih, belum jelas nih, it's okay, nggak apa-apa. Punya tujuan, yang nggak punya tujuan kalau punya uang lebih dibeliin emas batangan aja, it's okay, nggak masalah teman-teman. Yang penting uang kita selamat dulu nih, tidak dibelanjakan ke hal-hal konsumtif, aman dalam bentuk emas batangan yang sewaktu-waktu bisa dijual dengan mudah. Jadi yang pertama tentukan tujuannya. Kalaupun tidak ada tujuannya, it's okay, beli emas batangan aja, it's okay. Dari saya sih, saran saya begitu. Dan sedikit tambahan tentang tujuan nih. Tujuan investasi dari saya nih, kalau teman-teman sudah punya tujuannya, jangan lupa nih cari fotonya. Contohnya kita mau beli yang kita mau, seperti mobil, rumah yang kita mau, teman-teman cari fotonya tuh ya. Bayangin, cetak fotonya, taruh di dinding kamar tidur, jadi background handphone atau background laptop. Dan yang paling penting dari tujuan itu adalah tanya ke diri kita sendiri nih, kenapa sih tujuan itu penting banget untuk dicapai, dan seberapa pentingnya tujuan itu perlu kita capai. Yang kedua, target emas yang harus dicapai itu berapa sih? Sebenarnya tidak ada patokan. Mulai aja dulu menabung emas, yang seperti saya bilang, nabung emas batangan it's okay, nggak masalah ya. Mulai saja dulu, jangan memikirkan target emas yang harus dicapai. Yang ketiga adalah kita tahu bagaimana cara dapetin emasnya. Disinilah kemudian muncul banyak pertanyaan, karena sekarang pilihannya banyak banget nih, yaitu emas fisik, emas digital, emas ukuran kecil-kecil, emas ukuran besar-besar. Itu juga pilihan, belum lagi merek-mereknya. Sudah banyak banget sekarang nih, semakin banyak merek, semakin banyak pilihan. Tapi buat teman-teman, buat pemula nih ya, buat pemula, ingat ya, buat pemula, teman-teman bisa invest di emas yang sudah dikenal masyarakat. Banyak, salah satunya adalah yaitu emas antam. Dari yang setengah gram juga it's okay, tidak masalah ya. Saran dari saya ya untuk pemula, kalau yang udah jago-jago silakan, terserah. Tapi saya sarankan ya, seperti yang tadi bilang, yang setengah gram juga tidak apa-apa. Yang penting saya bilang tadi ya, mulai dulu. Ada berbagai ragam emas di pasaran ya, silakan dipilih mana yang kita sukai, yaitu yang fisik. Untuk emas digital juga banyak teman-teman, contohnya Pegadaian, Peluang, Brankas Antam, Tamasya, Tabungan Indogold, Laku Emas, ada juga terbaru Dinaran. Itu bisa juga jadi pilihan. Namun buat pemula, kembali lagi nih, buat pemula ya, bisa pilih lembaga yang sudah trust, misalnya yang sudah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun. Kalau saya nih ya, buat pemula, ingat ya, buat pemula bisa memilih tabungan emas di Pegadaian boleh. Kenapa? Satu, punya pemerintah. Kedua, aksesnya itu banyak, unitnya banyak, 4.000 lebih setiap sudut ada Pegadaian. Yang ketiga, spreadnya antara kita membeli dan menjual termasuk yang paling rendah, kurang lebih 3,08% seingat saya ya. Sekali lagi, ini buat pemula. Enaknya punya tabungan digital, bisa nabung mulai 10.000, 20.000 sampai seterusnya. Jadi uang kita selamat, bisa membeli emas digital secara menabung. Jadi silakan mau pilih emas fisik atau tabungan emas digital, itu juga jadi pilihan kuncinya. Sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Keempat, yang jalankan misinya. Yang seperti saya bilang tadi, misi teman-teman sendiri. Tiap orang punya misinya tersendiri. Jalankan. Ingat di poin pertama tadi saya pesan, why? Kenapa kamu harus jalankan misi itu atau tujuan itu? Kenapa harus kamu capai? Karena di tahap proses menuju tujuan kita atau menjalankan misi ini, mencapai mimpi kita, pasti banyak gangguan. Kalau kita nggak kuat di way-nya, kenapa saya harus dicapai ini? Saya ingin membahagiakan dan mengumrohkan orang tua saya atau menghajikan orang tua saya. Itu teman-teman, kalau itu sampai kuat di pikiran, hati, maka gangguan itu di sekitar kita bisa kita atasi teman-teman. Yang kelima, pesan dari saya adalah, saya pernah baca di sebuah media sosial itu quotes yang sangat bagus dari seorang mentor. Kalau kita menyimpan uang kita, artinya kita mengistirahatkan uang kita tuh guys. Uang kita nggak kerja guys, kita yang kerja. Tapi kalau kita menginvestasikan uang kita, apakah itu di emas, properti, saham yang pernah kita bahas, cara menabung saham, reksadana untuk pemula, jangan lupa dinonton ya, dan sebagainya. Artinya kita membuat uang kita bekerja untuk kita. Ingat, ini baik-baik ya, coach dari mentor, bukan dari saya ya. Dan itu sangat bagus kita pahami. Kenapa kita harus menginvestasikan uang yang kita miliki? Demikian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Dan saya doakan semoga tujuan teman-teman semua bisa mempunyai target tabungan di masa depan. Itu saja dari saya, terima kasih.